Halo semuanya guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas sebuah etnis yang tidak cukup asing di telinga orang Indonesia dan Malaysia, yaitu Tionghoa keturunan Cina. Namun, adakah perbedaan di antara kedua negara tersebut soal pandangan dan kehidupan Tionghoa keturunan Cina itu di masing-masing negara? Yuk kita bahas lebih lanjut. Di Indonesia sendiri, penyebutan ini merujuk pada etnis yang disebut etnis Tionghoa. Yang dimana hal ini disejajarkan dengan suku-suku yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Betawi, Minang dan lain-lain. Populasi Tionghoa itu sendiri sekitar 5% dari total penduduk Indonesia yaitu sebanyak 7.310.000 jiwa. Sementara di Malaysia, penyebutan ini merujuk pada kaum yang disebut kaum Cina. Di Malaysia sendiri ada 3 jenis kaum yaitu kaum Melayu meliputi Jawa, Minang, Bugis Banjar serta Melayu itu sendiri. Ada kaum Cina dan kaum India. Kaum Cina itu sendiri berjumlah 7.500.000 jiwa. Perbedaan pertama. Di Indonesia itu sendiri, etnis atau suku adalah identitas diri. Terlepas dari apa agama yang mereka yakini. Karena kebanggaan atas etnis atau suku di Indonesia sangat tinggi sehingga apapun kondisinya mereka tidak akan melupakan etnis atau sukunya. Berbeda dengan di Malaysia itu sendiri kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India itu sendiri bukan ditentukan dari keturunannya saja. Tetapi juga faktor agama. Contoh Mahathir Mohamad adalah kaum Melayu meskipun berdarah kaum India. Teo Kok Seong yang mengklaim dirinya lebih Melayu daripada kaum Melayu yang berasal dari kaum Cina. Sehingga konotasi Islam dalam Malaysia adalah Melayu dan jika orang Melayu nantinya memilih untuk pindah agama maka akan melanggar Undang-Undang Dasar Malaysia. Perbedaan kedua adalah bahasa. Di Indonesia etnis Tionghoa sendiri berbahasa sehari-hari menggunakan bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia karena pada zaman dulu dilakukannya asimilasi etnis Tionghoa yang harus berperilaku seperti pribumi. Menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu untuk rego lebih murah. Sementara di Malaysia, kaum Cina di sana lebih terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Hakka atau Cina. Bahkan banyak di antara kaum Cina dan kaum India tidak bisa berbahasa resmi negara yaitu bahasa Melayu. 1957年在8月31我们抬头喊着 Merdeka 葡萄牙到荷兰到英国殖民地，抗日英雄永在心里。 Perbedaan ketiga adalah rasis. Di Indonesia sendiri etnis Tionghoa disejajarkan dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia sehingga tidak ada perbedaan kelompok karena Indonesia sendiri mengamalkan kutipan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tapi tetap satu juga. Sementara di Malaysia itu sendiri, masih adanya rasisme yang dilakukan kaum Melayu. Kaum Melayu selalu menuntut untuk derajat kaumnya di atas kaum yang lain. Bahkan pernyataan bahwa Malaysia adalah negara berbilang kaum ditentang oleh kaum Melayu itu sendiri. Kita tolak sama sekali mengatakan bahawa negara ini negara macam negara Melayu itu status itu kekal. Cuma perbedaan keempat yaitu pendidikan. Di Indonesia semua etnis dan suku memiliki satu sistem pendidikan yang berasaskan pada satu penggunaan bahasa yaitu bahasa Indonesia. Sementara di Malaysia itu sendiri menerapkan sekolah vernakular berbagai kaum. Ada kaum Melayu berbahasa Melayu, ada kaum Cina berbahasa Hakka dan kaum India yang berbahasa Tamil. Okey, sekolah vernakular ni sebenarnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Contohnya kalau kita sekolah orang Melayu, kita menggunakan bahasa Melayu, sekolah orang Cina menggunakan sekolah Cina, sekolah orang India menggunakan bahasa Tamil. Jadi, sekolah vernakular ni sejarahnya dah beratus tahun dekat negara kita. Perbedaan kelima atau yang terakhir adalah sosialisasi. Di Indonesia karena sudah terbiasa dengan berbagai macam etnis dan suku maka mereka bisa hidup berbaur dengan mudah dan saling toleransi. Sementara di Malaysia biasanya mereka akan bersosialisasi sesuai dengan kaum mereka dan berbahasa dengan bahasa mereka masing-masing. Ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya, karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya, yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana?
Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi bisa. Jadi, seperti itulah perbedaan etnis Tionghoa dan kaum Cina di Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Yuk bahas di kolom komentar.